Selamat pagi. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan sebuah pertanyaan. Ada rencana seseorang menggunakan oksihidrogen generator untuk mengisi ke kotak atau istilahnya HHO chamber untuk dimasukkan anjing atau kucing yang diberi gas oksihidrogen. Ini sebanyak kira-kira 1 liter per menit gas oksihidrogen. Nah, kalau gas oksihidrogen dimasukkan ke dalam kotak lalu seperti ini, jadi gasnya lewat selang itu yang di T keluar situ ke dalam kotak, lalu di seberangnya ada 3 buah lubang untuk kalau binatangnya kurang oksigen atau kurang udara luar, dia akan mengarahkan kepalanya ke sini. Kalau dia kurang HHO, dia akan mendekatkan kepalanya ke selang yang menjadi sumber keluarnya HHO. Lalu orang tersebut bertanya ke saya, dia mau main hidrogen foam yang seperti ini ke kucing dan ke anjing. Ya. Pertanyaannya, permasalahannya setelah kucing dan anjing itu diberi hidrogen foam, jika terlalu banyak, kucing itu sangat membenci basah, sangat membenci air. Sedangkan namanya foam pasti ada kadar airnya meskipun bisa dibuat sangat sedikit. Hingga kucingnya masih bisa terima meskipun tetap takut karena foam itu seperti air penampakannya. Nah, jadi untuk meningkatkan pemulihan, ada baiknya setelah diberi foam oksihidrogen foam, maka kucing atau anjing itu dimasukkan ke inkubator hewan yang bentuknya seperti ruangan tertutup, seperti inkubator bayi, di mana di situ ada pengaturan suhu, jadi ada pemanasnya, pendingin dan pemanasnya, lalu bisa disambung ke input oksigen untuk dimasukkan ke oksigen atau ke oksigen concentrator untuk alat itu, untuk mengisi ruangan di dalam alat itu. Dan ada negatif ion generator. Nah, negatif ion generator itu kan seperti 2 lempengan logam, lalu ada bagian yang tajam-tajamnya, lalu seperti ada petir terus menerus. Jadi itu ada percikan api. Lalu orang itu tanya ke saya, apakah berbahaya setelah binatang dioksihidrogen foam seluruh tubuh lalu dimasukkan ke kotak yang ada percikan api. Kalau ini mau buat oksihidrogen 1 liter atau setengah liter per menit langsung ke dalam kotak tersebut, yang dimana diketahui jelas ada percikan api, yang memang berbahaya. Oksihidrogen punya satu sifat, yaitu hidrogen hanya bisa terbakar atau meletus jika kadarnya lebih dari 4%. Permasalahannya kan hidrogen itu sangat ringan. Karena sangat ringan, dia akan memisahkan diri dari oksigen dan dari zat yang lain, dan dia akan terbang ke atas berusaha melarikan diri dari tempat penampungannya. Ini terjadi baik dalam hidrogen dihirup atau dimasukkan ke dalam kotak dan segala cara lain, karena seberat hidrogen adalah 1/16 dari oksigen. Oke, jadi saya mau menunjukkan bagaimana saya bisa berpendapat bahwa untuk binatang yang diberi hidrogen foam aman jika
ditaruh di dalam satu ruangan yang dekat dengan percikan api. Kalau kembali lagi, kalau ruangan itu diisi dengan gas oksihidrogen, ya tentu akan meletus karena percikan api. Tapi foam, ya tentunya setelah foamnya pecah, dia tidak kurang dari 4% kadar hidrogen dalam udara tersebut. Oke, saya tunjukkan karena jumlahnya nggak banyak. Foam itu tidak terjadi penumpukan, foamnya segitu-segitu aja. Tapi kalau ruangan yang diisi gas oksihidrogen berarti terjadi penumpukan gas oksihidrogen, dan penumpukan itu yang berbahaya, bisa meledak. Oke, saya tunjukkan jadi apa yang saya akan lakukan. Jadi ini sebuah bak, ya. Saya taruhin kompor di sini. Kompornya saya nyalakan dulu. Ya, saya kecilin dikit sini supaya ruangannya tidak terlalu panas. Saya taruh di sini. Ini supaya mudah. Lihat dari sini. Saya ambil foam. Ini oksihidrogen foam. Saya tuang di sini. Lalu saya tutup. Ini ada apinya ya. Ini api nyala. Ini hidrogen foam. Hidrogen foam dari sini ya. Kalau ini saya taruh di api, ya tentu meletus. Kalau di api ya dor. Nggak juga, nggak meletus juga ya. Nggak meletus juga. Jadi nggak semudah itu meletus. Dia harus dekat sekali apinya ya. Seperti peragaan-peragaan saya sebelumnya, oksihidrogen perlu apinya dekat sekali baru bisa meletus. Nah, sekarang ini saya tuang lagi yang baru ya. Ini oksihidrogen foam ya. Lalu sekarang kotaknya saya tutup. Nah, hidrogen ini bertahan tidak terlalu lama di dalam foam. Jadi kalau mau meletus ya meletus saja. Ya nggak terjadi apa-apa. Foamnya mulai habis, apinya tetap nyala tuh ya. Jadi sekali lagi, oksihidrogen jika dikumpulkan di dalam satu ruangan tertutup, lalu ada percikan api, itu berbahaya. Nggak hanya oksihidrogen, oksigen saja dikumpulkan dalam ruangan tertutup atau malah bertekanan kayak hyperbaric chamber HBOT, itu bisa terjadi kecelakaan kalau ada percikan api. Tetapi kalau foam hidrogen, foam itu kan tidak bertambah, tidak berkumpul bertambah, dan dia malah menyusut dan berkurang seiring dengan waktu. Dan jaraknya tidak memenuhi ruangan. Dia jaraknya, misalnya di sini jaraknya antara foam dan api kira-kira 15-20 cm. Jadi jaraknya tidak dekat, ya tidak apa-apa, tidak mungkin kebakar. Sekian, terima kasih.